Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya Mikli DSP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membagikan kuis yang telah kita buat pada video sebelumnya. Jika Bapak Ibu belum menyaksikan video tutorial cara pembuatan soal atau kuis melalui Quizizz, Bapak Ibu bisa melihat video sebelumnya. Oke Bapak Ibu, sekarang mari kita mulai. Pada video sebelumnya kita telah membuat kuis yang berjudul Kuis Matematika 1. Nah, pada video tersebut kita telah sampai pada tahap berikut ini. Nah, sebelum kita membagikan kuis, kita terlebih dahulu mengklik done, ya. Artinya kita telah selesai untuk menuliskan atau membuat soal. Sekarang kita klik dulu tombol done yang ada di pojok kanan atas, sebelahnya exit ya, sebelahnya keluar, itu ada tombol warna abu-abu ya, putih keabu-abuan itu. Nah, itu diklik tombol done. Kita tunggu. Nah, ini adalah proses menyimpan, saving. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sedang menyimpan kuis atau soal-soal yang telah kita buat. Kita tunggu dulu Bapak Ibu sampai proses penyimpanan soal kita selesai. Ini proses penyimpanannya sudah selesai. Nah, ketika penyimpanan sudah selesai, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, sudah muncul kuis matematika 1. Ini adalah soal yang telah berhasil kita buat kemarin. Ini ikonnya juga sudah terlihat. Kemudian di sini ada tulisan first grade. Ini adalah untuk siswa kelas 1. Ini adalah subjeknya atau mata pelajarannya adalah mata pelajaran matematika. Kemudian bisa Bapak Ibu lihat di bawah ini ada dua pilihan ya, ada dua pilihan mode atau moda untuk membagikan kepada siswa. Nah, sekarang kita akan belajar untuk yang membagikan tugas agar siswa bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun mereka berada. Nah, untuk hal itu kita harus menggunakan mode asinkronus ya. Jadi asinkronus itu, pembelajaran asinkronus itu adalah yang bisa diakses oleh siswa kapanpun dimanapun. Jadi meskipun kita sebagai guru tidak sedang online, tapi mereka bisa mengerjakan soal tersebut. Jadi antara guru dan siswa itu tidak online bersamaan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi bedanya kalau yang live modes atau moda langsung ini kan, kalau yang moda langsung itu berarti gurunya online, siswanya juga dijadwalkan online pada jam yang sama. Itu adalah mode langsung atau live modes. Jadi harus online bersamaan. Itu adalah mode langsung atau synchronous learning. Nah, sedangkan yang akan kita buat sekarang, yang akan kita bagikan sekarang adalah yang sebelah kanan Bapak Ibu, asynchronous learning. Jadi kalau asynchronous learning itu berarti siswa dan guru tidak online pada waktu yang bersamaan. Nah, jadi seperti kita memberikan PR. Jadi ini di bawahnya ada tulisan assign homework. Jadi seperti kita menugaskan atau memberikan PR ke anak-anak. Jadi guru membagikan, anak-anak bisa mengakses kapanpun dan dimanapun mereka berada. Baik Bapak Ibu, kita mulai sekarang ya. Kita
membagikan dengan sistem atau dengan mode asynchronous learning atau mode pembelajaran asinkronus. Nah, sekarang kita pilih dulu jenis kuis yang akan kita bagikan ya. Kalau sudah tersimpan seperti ini, maka untuk mencarinya itu ada di My Library. Kalau ini tadi kita sudah langsung menyimpan karena kita baru memiliki satu kuis, jadi hanya muncul satu. Tapi kalau kita sudah membuat beberapa macam kuis, setelah kita masuk ke akun kuisis kita, langsung diklik yang ini Bapak Ibu, yang My Library, jadi di perpustakaanku ya. Jadi nanti akan muncul judul-judul kuis yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu tinggal pilih kuis mana yang akan ditugaskan kepada siswa. Nah, kali ini kuis matematika 1 akan kita tugaskan kepada siswa ya. Jadi kita tinggal klik assign homework atau kalau dalam bahasa Indonesia jadikan PR. Kita klik Bapak Ibu. Nah, kita tunggu dulu. Nanti akan muncul pengaturannya. Nah, di sini ada pengaturan. Yang pertama custom deadline. Jadi kita di sini bisa mengatur sampai kapan waktunya siswa-siswi kita bisa mengakses kuis ini. Nah, misalnya kuis ini dibuka sampai hari Sabtu misalnya. Diberikan waktu sampai dengan hari Sabtu. Nah, misalnya ini tanggal 24 Oktober. Kita tinggal mengklik saja pada kalender Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi. Nah, tinggal diklik saja tanggalnya. Kemudian di sebelahnya itu adalah pengaturan jam. Jadi untuk jamnya juga bisa diatur sampai jam berapa siswa-siswi kita bisa mengakses kuis tersebut. Misalnya sampai jam 11:45 IM. Nah, ini berarti sampai jam 11:45 siang ya, sampai jam 12:04. Ini sampai jam 12:04 ini IM, ini berarti siang. Nah, kemudian selanjutnya di bawah pada advanced settings atau pada pengaturan lanjutan, nah bisa Bapak Ibu lihat di situ ada general settings, itu adalah aturan umumnya. Yang bawahnya itu ada participant attempts. Nah, itu adalah berapa banyak siswa bisa mengerjakan kuis tersebut. Nah, di sini sudah ada keterangan di bawahnya, how many times can participants take this quiz. Nah, di sini bisa Bapak Ibu pilih, tinggal pilih saja apakah tidak terbatas, itu berarti siswa bisa mengulangi sampai berapa kali, sampai mungkin sampai nilainya bagus ya, itu yang unlimited, jadi tak terbatas. Atau mungkin jika untuk ulangan harian misalnya atau penilaian harian, Bapak Ibu bisa memilih 1 kali misalnya. Jadi kesempatan mengerjakannya 1 kali. Nah, di sini tersedia 1 sampai 5 atau tak terbatas. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih. Misalnya ini saya buat 2 kali gitu ya. Boleh. Ini misalnya 2 kali. Kemudian di bawahnya show answer during activity. Nah, itu jawaban ditampilkan selama sedang mengerjakan kuis. Nah, ini bisa diatur Bapak Ibu, apakah on atau apakah off, hidup atau dihidupkan atau dimatikan, atau validate only. Nah, ini bisa dipilih Bapak Ibu. Ini jawabannya untuk jawaban yang benar. Nah, itu saya off-kan. Jadi nanti karena kesempatannya 2 kali, jadi ketika nanti jawaban mereka salah, mereka akan mencoba lagi, tidak akan ditampilkan jawaban yang benar. Begitu ya. Kemudian untuk bawahnya show answer after activity. Nah, ini menampilkan jawaban setelah mereka mengerjakan soal. Nah, di sini saya tampilkan misalnya ada yang hidup on atau question only atau off. Nah, ini misalnya dipilih question only misalnya.
atau misalnya di on kan juga tidak apa-apa. Mungkin nanti anak-anak jadi bisa melihat ya jawabannya yang sudah dimasukkan itu yang mana. Jadi mungkin kalau mereka nanti mau mengulang, mereka bisa melihat atau mencoba untuk pilihan jawaban yang lain dengan membaca lagi soal tersebut. Jadi dia tahu, oh jawaban saya tadi A. Berarti sekarang untuk kesempatan kedua mereka tidak akan memilih opsi jawaban A ya untuk remedinya. Ya, ini misalnya di on kan boleh atau terserah Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya di bawah ini ada pengaturannya juga tentang power ups. Ini misalnya siswa kita itu mendapatkan bonus poin, atau misalnya ada semacam apa ya, seperti di game-game online itu. Jadi nanti akan ada seperti tombol bantuan, misalnya mereka sudah salah mengerjakan, kemudian itu ada tombol bantuan, misalnya mengulangi lagi untuk soal tersebut gitu-gitu. Jadi itu di power ups. Jadi di situ nanti ada macam-macam, ini dari quizisnya. Jadi inilah yang bisa membuat anak-anak serasa bermain game, karena di situ ada seperti itu. Jadi ada tombol-tombol bantuannya. Jadi ketika mereka sedang mengerjakan soal. Kemudian di bawahnya ada timer. Ini adalah waktunya. Nah, waktu itu kita setting ya, nah itu akan muncul ini kalau ke timernya di on kan. Jadi mereka akan tahu dalam mengerjakan soal tersebut waktunya tinggal berapa, apakah kelihatan atau tidak waktunya per soal. Itu bisa settingannya di sini. Nah, kemudian bisa dilihat sampai ke bawah Bapak Ibu ya, ada berbagai macam pengaturan. Nah, di sini ada show leaderboard. Nah, ini juga bisa aktifkan atau tidak, terserah Bapak Ibu. Kemudian yang bawahnya shuffle questions. Nah, ini berarti pertanyaannya diacak. Nah, ini bisa diacak atau tidak. Kemudian yang bawahnya shuffle answer option. Nah, ini jawabannya diacak apa tidak. Nah, ini saya matikan karena biar urut ya ABC. Jadi sesuai dengan yang kita buat. Kemudian untuk pertanyaannya juga saya matikan untuk shuffle-nya, jadi biar urut pertanyaan dan jawabannya. Kemudian redemption questions. Nah, ini ada redeem. Ini itu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini ada pengaturan untuk seperti bermain game. Jadi ini siswa-siswi kita bisa menjawab kembali beberapa pertanyaan yang masih salah jawabannya. Nah, ini juga sangat menarik karena kita tidak tahu kapan akan muncul kesempatan itu, kapan seperti tombol power up-nya itu muncul dan lain-lain. Itu tergantung dari quizisnya ya. Jadi itulah yang membuat siswa-siswi kita itu jadi suka atau senang ketika mengerjakan soal di quizis, karena seperti sedang bermain game. Kemudian di sini juga untuk musiknya juga bisa kita atur apakah memakai musik atau tidak. Kemudian ini show, ada juga show memes. Ya, ini ada gambar-gambar lucu ya. Jadi ini ada gambar-gambar lucu bisa ditampilkan atau tidak. Nah, setelah settingannya semua selesai, kemudian tinggal klik continue atau lanjutkan. Nah, kita tunggu prosesnya. Ini adalah penyimpanan settingan kita tunggu dulu Bapak Ibu. Kita tunggu sampai muncul kode yang akan dibagikan.
Nah, Bapak Ibu, inilah kode yang bisa kita bagikan ke grup siswa. Jadi share ini yang kita bagikan ke siswa. Nah, ini tinggal klik copy link. Nah, ini tinggal di copy, kemudian di paste, dibagikan di grup WA anak-anak. Ini tinggal copy link, kemudian dimasukkan di grup WA anak-anak. Nah, anak-anak tinggal mengklik saja link tersebut, Bapak Ibu. Jadi begitulah caranya untuk membagikan link soal kuisis kepada peserta didik kita. Cukup mudah bukan Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan untuk siswa-siswi kita. Nah, selamat mencoba Bapak Ibu. Demikianlah tadi tutorial tentang membagikan soal kuisis atau kuis yang telah kita buat dengan mode asinkronus atau mode tidak langsung. Jadi siswa-siswi kita bisa mengerjakan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.